Susiana SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan keempat Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2021. Di sini saya akan melaksanakan PPL ketiga di SMA IT Fadilah Pekanbaru Riau. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bunda semuanya? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bun. Bunda ingatkan kemudian patuhi protokol kesehatan COVID-19. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bunda minta kepada Afriondi untuk memimpin doa kepada teman-temannya. Silakan Afriondi. Silakan semuanya, Ustaim, Iqra'ud doa. Selesai. Terima kasih Apriyandi. Baik, sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini ya? Siap, Bun. Oke, sebentar, Bunda buka dulu PPT-nya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang determinan dan inverse matriks ordo 2x2. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari tentang determinan matriks ordo 2x2. Oke, di depan layar Ananda, itu ada perhatikan contoh berikut. Matriks A, 5, negatif 8, 10, 7. Bagaimana cara kita menentukan determinan suatu matriks A tersebut? Siapa yang bisa menjelaskan? Abel, Bun. Oke, silakan Abel. Dengan cara dikali silang. Itu 5 dikali 7 dikurang 10 dikurang 8. Oke. Bagus ya. Masih ada yang belum paham tentang materi sebelumnya? Tidak, Bun. Paham semua ya? Paham, Bun. Oke, bagus. Baik, untuk pada hari ini, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu 3.4 menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Kemudian 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Adapun tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran dan pendekatan saintifik dan melalui model pembelajaran berbasis masalah dengan berbantuan LKPD dan PowerPoint dengan pengembangan PPK 4C dan literasi, peserta didik dapat menggunakan rumus determinan dan inverse matriks ordo 2x2 dengan benar dan tepat, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks ordo 2x2. Adapun kegiatan pembelajaran yang akan kalian lalui, nah di sini ada langkah kegiatan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, kalian akan mencermati sebuah permasalahan, kedua berdiskusi menyelesaikan masalah dalam kelompok, kemudian mempresentasikan hasil kelompok, kemudian membuat kesimpulan, kuis dan refleksi. Selanjutnya, teknik penilaiannya ada penilaian sikap,
Jadi mohon pada saat pembelajaran ini tolong dijaga perkataan maupun perbuatan kita semua. Kemudian ada penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Adapun motivasinya, di sini Arman membeli 5 pensil dan 3 penghapus, sedangkan Susi membeli 4 pensil dan 2 penghapus di toko yang sama. Di kasir, Arman membayar Rp11.500, sedangkan Susi membayar Rp9.000. Jika Ridwan membeli 6 pensil dan 5 penghapus, dengan menggunakan impos matrik, tentukan jumlah uang yang harus dikeluarkan Ridwan. Nah, jika Ananda mampu menyelesaikan permasalahan ini dengan impos matrik dengan benar, maka Ananda dapat memanfaatkannya mencari solusi terkait permasalahan dalam kehidupan sehari-hari seperti permasalahan yang disajikan di atas. Oke. Sekarang di layar Ananda ada sebuah permasalahan. Sudah terlihat? Sudah. Kita kasih waktu 1 menit untuk membaca. Silakan dibaca permasalahannya. Oke, sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa permasalahan yang ada di layar tersebut? Evira, Bun. Ya, silakan Devira. Permasalahannya yang harus dicari adalah harga pensil dan penghapus dan uang yang harus dikeluarkan Ridwan untuk membayar 6 pensil dan 5 penghapus. Oke, bagus ya, untuk Devira. Jadi permasalahannya yaitu tentukan uang yang harus dikeluarkan Ridwan untuk membeli pensil dan penghapus. Nah, permasalahan ini nanti akan kalian selesaikan bersama dengan kelompok, yaitu ada di LKPD. Untuk kelompok sudah Bunda Mati, kemudian sudah dibentuk juga grup WA masing-masing kelompok. Silakan untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam kelompok masing-masing. Oke, sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Sudah ya, nanti setelah dikerjakan dalam kelompok, nanti kita akan sajikan hasil karya dari kelompok masing-masing. Baik, Bu. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan. Baik, kegiatan kita selanjutnya yaitu masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, di sini kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 sudah mengirimkan hasil kelompoknya di WA grup. Nah, untuk soal nomor 1, Bunda minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, siapa yang ingin mempresentasikan? Oke, kelompok 1. Evira, Bun. Devira ya. Oke, sayang. Bunda buka dulu ya. Oke, sayang. Terlihat Devira belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Bun. Sudah, Bu. Sudah. Oke, silakan Devira. Presentasikan hasil Baik, kelompok. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 tentang masalah 1 bagian soalnya A 2, 4 dan matriks B 2, 3, 4 dan 6.
Jawabannya dua. Rumus adalah A D dikurang B kali C. Yang A-nya 2 dikali 5 dikurang 5 dikali 4. Berarti 6 dikurang 20. Hasilnya negatif 14. Jadi determinan matriks A adalah negatif. Oke. Kelompok lain ada sanggahan? Sama? Tidak, Bun. Sama ya. Oke, bagus. Gembira, terima kasih. Kemudian yang B siapa nak dari kelompok 1? Saya Bun, Rian Bun. Ya, silakan Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afrindi Akbar akan menjelaskan masalah 1 bagian B. Yang B matriksnya yaitu 2, 4, 3, dan 6. Kita masukkan ke sana dan rumus determinan yaitu antara lain A dikali D, B dikurang B dikali C. Kita masukkan angkanya 2 dikali dengan 6 dikurang 4 dikali dengan 3. Hasil dari 2 kali 6 sama dengan 12 dikurang hasil dari 4 kali 3 sama dengan 12. 12 dikurang 12 maka hasilnya adalah 0. Oke, ada sanggahan dari kelompok lain? Tidak, Bun, sama. Oke, sama ya. Bagus, Apriyandi. Kemudian yang C, kelompok 1. Siapa namanya? Saya Bun. Siapa itu nak? Sri ya? Sri Bun. Oke, silakan Sri. Baiklah, saya akan menjelaskan yang bagian C. Soalnya, carilah inverse matriks A. Rumus dari inverse matriks A adalah A inverse sama dengan 1 per AB dikurang BC, matriks B, negatif C, dan A. Sama dengan 1 per min 14, matriks 3, negatif 4, dan 2. Sama dengan 1 per negatif 14 dikali 3, hasilnya adalah 3 per negatif 14. 1 per negatif 14 dikali negatif 5, hasilnya adalah 5 per 14. 1 per negatif 14 dikali min 4, hasilnya adalah negatif 4 per negatif 14. Kita sederhanakan menjadi 2 per 7. 1 per negatif 14 dikali 2, hasilnya 12 per negatif 14. Kita sederhanakan menjadi 1 per min 7. Oke, Sri. Bagus. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada sanggahan saya? Tidak Bun. Ya, sama ya. Oke, bagus. Silakan yang D. Siapa yang D? Depan Bun. Siapa yang D nak? Depan. Irfan. Oke, silakan Irfan. Ya Bun. Ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyelesaikan masalah yang D. Carilah inverse matriks B. Matriks B adalah 2, 4, 3, 6. Jadi B inverse sama dengan 1 per determinan matriks B. Jadi 1 per 0, matriks 6 min 4 min 3 2 sama dengan 1 per 0 dikali 6 sama dengan 0. 1 per 0 dikali min 4 sama dengan 0. 1 per 0 dikali min 3 sama dengan 0. 1 per 0 dikali 2 sama dengan 0. Jadi hasil dari D tidak ada. Oke, ada sanggahan dari kelompok lain? Tidak Bun. Tidak ada? Sama ya?
Oke, kemudian yang E, siapa yang E? Gefira, Bun. Gefira, oke silakan Gefira. Apa kesimpulannya? Kesimpulan dari masalah 1 adalah jika determinan A sama dengan 0, maka matriks A tidak memiliki inverse. Maka matriks A disebut matriks singular. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, luar biasa. Oke, bagus. Ya. Sekarang kita minta untuk kelompok 2 dan kelompok 3 ya, untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Sebentar, Bunda buka dulu. Oke, baik untuk kelompok 2 bisa diinikan aja langsung nak, dilihatin ke kamera. Ya, untuk nomor 1 siapa? Zahra, Bun. Zahra. Oke, Zahra, silakan Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang masalah 2. Arman membeli 5 pensil dan 3 penghapus, sedangkan Tunggu Zahra, bisa diarahkan ke LKPD-nya sayang. apa? Ya, arahkan kameranya di LKPD-nya. Ya, seperti itu. Mungkin kameranya bisa dilandscape-kan mungkin. Soalnya Arman membeli 5 pensil dan 3 penghapus, sedangkan Suti membeli 4 pensil dan 2 penghapus di toko yang sama. Di kasir, Arman membayar 11.500, sedangkan Suti membayar 9.000. Jika Ridwan membeli 6 pensil dan 5 penghapus, dengan menggunakan inverse matrix, tentukan jumlah uang yang harus dikeluarkan Ridwan. Yang A, modalkan permasalahan tersebut dalam sistem bersama linear 2 variabel. Jawabannya adalah yang pertama 5x ditambah 3y sama dengan 11.500, 4x ditambah 2y sama dengan 9.000. Oke, bagaimana tanggapan kelompok lain? Benar, Bu. Apakah sama? Sama, Bu. Sama ya? Oke, bagus. Sekarang yang B, siapa yang B? Yang B siapa nak? Kelompok 2. Oke. Umi, Bun. Halo. Umi. Oke, Halo, Umi, Bun. silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan masalah 2 yang B. Dari masalah di atas, maka dapat dinyatakan dalam bentuk matriksnya adalah 5, 3, 4, 2, X, B sama dengan 11.500, 9.000. Oke, ada sanggahan? Tidak, Bun. Tidak boleh. Sama yang B. Oke, bagus Umi. Lanjutkan yang C. Siapa yang C? Saya, Bun. Ridwan ya? Ya, Bun. Ya, silakan Ridwan.
Baiklah, saya akan menyelesaikan masalah 2 yang C. Menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan inverse matrix. Oke Ridwan, kameranya mana sayang? Aktifkan. Oke bagus. Matriks XY sama Ya. dengan inverse matriks 5, 3, 4, 2 dikali 11.500 dengan 9.000 sama dengan 1/5 kali 2 dikurang 3 kali 4. Matriks 2, negatif 3, negatif 4, 5 dikali 11.500 dengan 9.000. Oke, sama dengan 1/negatif 2, matriks 2, negatif 3, negatif 4 dengan 5 dikali 11.500 dengan 9.000. 1/negatif 2, matriks 11.500 dengan 1.000 dikali 2 negatif 3, negatif 4 dan 5. Jadi hasilnya adalah 2 negatif 3, negatif 4, 5, negatif 5.750 dengan 1.500. Ya, Bun. Oke, ada sanggahan dari kelompok lain sayang? Tidak, Bun. Ya sama. Oke, lanjutkan ke nomor selanjutnya. Siapa nak? Yang D Rahman, Bun. Siapa? Oke, siapa yang nomor selanjutnya nak? Rahman Syed. Soalnya berapa sebuah pen Kameranya aktifkan dulu. benar ini, Bun. Nah, ya baru. Ya, silakan. Ya Rahman, Tuh. Sama dengan 2 di tadi X kali ditambah suara Rahman kok uang min putus ya sayang? 1.500 sama dengan ribu ditaruh 23.000 ditambah Oke, menyebutkan apa hasil terakhir yang sudah disampaikan Rahman tadi? Kelompok Rahman siapa Jaya? Zara, oke silakan Zara. Bagian terakhirnya apa Zara? Yang jawaban D tadi, Bon. Ya. Coba disorot LKPD-nya saya. Ya. Jadi hasilnya adalah harga sebuah pensil 2.000, harga penghapus 500. Oke, bagus ya. Kelompok lain ada sanggahan? Ya. Bagus. Oke, untuk kesimpulan siapa? Kesimpulan.
Masih ada yang Bun. Apa sayang? Masih ada harga yang harus dibayar semuanya, Bon. Iya. Siapa yang ini yang berani? Abel Bun. Abel. Oke, silakan Abel. Dari dapat tadi, harga satu pensil 2.000 dan harga satu penghapus 500. Ridwan ingin membeli 5 penghapus. Maka 6 pensil dikali 2.000 adalah 12.000 dan 500 hasilnya 2.500. Hasilnya 14.500 yang Oke, bagus Abel ya. Lanjut yang terakhir kesimpulan ya. Saya Bun. Ya, siapa Guntur? Ya Bunda. Ya, silakan Guntur. Buatlah kesimpulan tentang aktivitas yang telah kalian lakukan. Jika matriks A tidak sama dengan 0, maka matriks A memiliki inverse. Matriks A yang demikian disebut matriks non-simular. Sudah Bun? Oke, terima kasih Ridwan dan kepada semua kelompok. Alhamdulillah semuanya bagus ya, sudah benar. Baik, sekarang kegiatan kita adalah kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Putri Bun. Oke, silakan saya. Simpulan aktivitas kita hari ini yaitu syarat suatu matriks A memiliki inverse. Yang pertama, jika determinan A sama dengan 0, maka matriks A tidak memiliki inverse. Matriks A disebut matriks singular. Yang kedua, jika determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks A memiliki inverse. Matriks A yang demikian tersebut matriks non-singular. Dapat disimpulkan bahwa untuk matriks A, B, C, D berorder 2 kali 2 dapat dinyatakan inverse-nya yaitu 1 per determinan A, matriks D min B min C, A sama dengan 1 per A kali D dikurang B kali C, matriks D min B min C, A dengan determinan sama dengan A kali D dikurang D kali C tidak sama dengan 0. Oke, bagus sekali ya sayang ya. Itu Putri tadi ya? Iya Bun. Ya, bagus sekali ya. Jadi kesimpulan hari ini, jika determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks A tidak memiliki inverse. Matriks A disebut matriks singular. Kemudian jika determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks A memiliki inverse. Matriks A yang demikian disebut matriks non-singular. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak Bun. Ada? Paham semua ya nak? Paham Bun. Baik, untuk mengecek pemahaman Ananda semua. Nah, di layar Ananda itu ada kuis ya. Oke, silakan Ananda kerjakan. Kemudian setelah jawabannya siap, bisa dipoto, kirim di grup atau japri ke Bunda ya. Iya Bun. Iya Bun. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Abelnya siap Bun. Oke, sayang, silakan dikirim di WA ya. Oke, Sudah Bun. Oh ya, udah banyak yang ngirim ya. Oke, bagus. Abel sudah. Oke, silakan yang lain. Segera ya sayang. Baik, ini punya Zahra sudah Bunda periksa ini.
100. Gevira juga 100. Dikirim kemana, Bun? Kemudian Ridwan udah Ridwan. Kirim di Ridwan. Bukan di WA Bunda. Ya, Jepri aja. Kemudian Sri 100. Ya, oke. Ini udah masuk semua ini. Oke, selebihnya nanti Bunda periksa lagi ya. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Baik, sekarang kegiatan kita akan merefleksi pelajaran pada hari ini. Oke. Bagaimana perasaanmu tentang pembelajaran hari ini? Nah, Bagus. Materi mana yang belum dipahami? Alhamdulillah tidak ada, Bun. paham sih. Paham, Bun. Oke, paham ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Itulah pelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang determinan matriks berordo 3x3. Silakan Anda baca di rumah materi tersebut. Kemudian untuk PR silakan Anda kerjakan soal di buku paket halaman 85 nomor 3 dan nomor 4 ya. Nanti pas pertemuan selanjutnya akan Ya, Bun. Baik, Bun. kepada anak-anak Bunda semuanya, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.